Video ke-9, dialog agama antara mertua dan menantu, episode 9. Terima kasih bagi saudaraku yang merelakan waktunya untuk mendengarkan video ini dan merelakan untuk mensubscribe-nya. Jadi bagaimana pembahasan hari ini, Mas? Sekarang giliran saya, Pak, yang bertanya tentang Al-Quran. Bukankah bahasan kemarin tentang Yesus sebagai penebus dosa belum selesai? Iya sih, tapi mumpung saya ingat, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Apa tidak sebaiknya pertanyaanmu itu kamu simpan dulu dan kita lanjutkan bahasan yang kemarin supaya tidak terkesan loncat sana loncat sini. Tapi Bapak kan sudah 3 hari menanyakan tentang Alkitab. Supaya adil giliran saya dong Pak untuk menanyakan tentang Al-Quran. Baik kalau begitu. Tapi sebelumnya Bapak mau kembali ke komitmen awal ya. Kamu kan mau agar Bapak mengikuti kamu masuk agama Kristen. Betul demikian kan? Iya Pak. Tapi Bapak belum bisa menerima sebelum kamu bisa menunjukkan kebenaran Alkitab dan juga kamu harus menunjukkan kesalahan Al-Quran. Sehingga Bapak bisa sampai pada kesimpulan bersedia ikut kamu masuk agama Kristen. Jadi ke depannya jangan ada terjadi perdebatan tapi hanya sekedar saling menunjukkan ayat-ayat saja di antara Al-Quran dan Alkitab atau Bibelmu itu. Apakah kamu setuju? Iya Pak, saya setuju. Sekarang silahkan, apa yang mau kamu tanyakan tentang ayat-ayat Al-Quran? Saya baru saja menonton video di YouTube tentang kesalahan Al-Quran. Apa boleh kalau videonya kita tonton bersama-sama? Ini Pak, judulnya penjelasan kesalahan Al-Quran tentang Al-A'raf 157 yang dilontarkan Gracia Pelo. Oh, itu Bapak sudah menonton video itu. Jadi video itu adalah tentang saudara Gracia Pelo yang menafsirkan Al-A'raf surat nomor 7 ayat 148 sampai 157. Menurut analisa dan tafsir dia sendiri. Dan poin permasalahan ada pada ayat 157 karena menurut si Gracia Pelo Al-Quran mengatakan bahwa Injil ada di zaman Nabi Musa. Nah, mari kita bahas ayat-ayatnya sebelum Al-A'raf 157. Dan kita mulai dari 155 aja supaya tidak terlalu panjang karena ayat-ayat di Al-A'raf ini ayatnya cukup panjang-panjang. Kita bacakan ya 155, Al-A'raf 155. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami. Maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Kita baca
156-nya. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, sisaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ayat selanjutnya ayat 157 lah ini ayat yang menjadi persoalan yang dilontarkan oleh Gracia Pelo. Bapak bacakan ya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi, tidak bisa tulis baca, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, dalam kurung Al-Quran. Mereka itulah orang-orang beruntung. Menurut tafsir dari Gracia Pelo, kata mereka dalam kalimat dan orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Jadi menurut Gracia Pelo, kata mereka di dalam namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Itu adalah bagian awal surat Al-A'raf ayat 57. Jadi namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Yang ada pada mereka itu, mereka di situ menurut kamu mewakili siapa? Menurut kamu tafsiran ayat ini, kata mereka di dalam yang ada pada mereka itu sebagai kata ganti orang ketiga jamak dari siapa? Kalau kalimatnya yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil itu saja titik, maka tidak akan menimbulkan multitafsir. Arti mereka adalah umat pemegang kitab Taurat dan umat pemegang Injil. Tetapi karena ada tambahan kalimat yang ada pada mereka, maka bisa ditafsirkan bahwa Taurat dan Injil ada di zaman Nabi Musa.
Karena ayat-ayat sebelumnya membahas tentang Nabi Musa. Baik, Bapak akan memberikan contoh satu kalimat yang sama, yang memiliki arti berbeda. Satu, seorang ibu memerintahkan kepada anaknya, sudah, habiskan saja nasinya. Pada saat itu seorang ibu mau memasak nasi. Contoh yang kedua, seorang ibu memerintahkan kepada anaknya, sudah, habiskan saja nasinya itu. Pada saat itu adiknya lapar dan belum makan. Apakah dua perintah itu memiliki arti yang sama? Tidak, Pak. Yang pertama perintah menghabiskan nasi karena sebentar lagi ada nasi yang baru. Yang kedua disuruh berhenti yang makan karena adiknya belum makan. Jadi kesimpulannya, untuk menafsirkan suatu kalimat, apalagi kitab suci, haruslah tahu situasi dan kondisi ketika ayat-ayat itu turun, yang orang-orang Islam menyebutnya dengan sebutan asbabul nuzul. Jadi bagi Bapak tafsir ayat itu, kata mereka dalam ayat itu tidak adalah pengganti umat pemegang Taurat dan umat pemegang Injil. Tetapi kalau ada orang yang menafsirkan berbeda, ya bebas saja, enggak masalah. Yang jadi masalah kalau memaksa orang lain untuk sependapat dengan tafsirnya, bukankah begitu? Iya sih Pak, saya setuju dengan Bapak. Tetapi Pak, di ayat itu mengatakan nama Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat dan Injil. Apakah ada keterangan tentang Nabi Muhammad di dalam Injil, Pak? Loh, itu kan kitabmu, itu kan Alkitabmu, seharusnya Bapak yang menanyakan kepada kamu tentang itu. Kalau menurut saya tidak ada, Pak. Ya sudah, kalau memang tidak ada. Kalau menurut Bapak ada. Sebaiknya tidak usah membahas tentang Nabi Muhammad di Alkitab, karena nanti akan menyinggung perasaanmu sebagai seorang Kristiani. Hanya sebagai pengetahuan dan masukan buat saya saja, Pak. Dan saya tidak akan merasa tersinggung. Sebenarnya Bapak tidak begitu senang membahas Nabi Muhammad yang digambarkan di dalam Alkitabmu itu. Tapi kalau ini permintaanmu, ya Bapak akan memberikan jawaban. Tapi apakah tidak sebaiknya pembahasan tentang Nabi Muhammad yang digambarkan di dalam Alkitab besok saja? Bagaimana kita bahas Nabi Muhammad di dalam Alkitab besok saja atau bagaimana? Ya nggak apa-apa Pak, kita bahas besok saja, ini juga cukup malam. Ya udah kalau gitu sampai jumpa besok. Video ini akan bersambung ke video episode 10, Dialog Agama Antara Mertua dan Menantu episode 10. Terima kasih.